أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin sidang jamaah, suatu ketika dijelaskan di dalam kitab Al-Mustadrak karangan Al-Imam Al-Hakim Syekh Al-Naisaburi, walaupun banyak juga di dalam kitab lainnya. Ketika itu suatu ketika Rasulullah SAW ingin memberikan tausiah. Kemudian beliau naik atas mimbar. Kita tahu mimbar Rasulullah itu ada 3 anak tangga. Nah, di tangga pertama ada semacam doa dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, beliau bersabda, "Rahima anfun man adraka Ramadan wa lam yaghfar lahu." Hebatnya hadis ini yang mengaminkan adalah para malaikat. Jadi Rasulullah yang bersabda, yang mengaminkan malaikat. Ada juga dalam hadis lain yang mengatakan malaikat yang membaca doa, Rasulullah yang mengaminkan. Rahima anfun, sungguh tercoreng, sungguh terhina, sungguh terjatuh ketika seseorang tercoreng wajahnya, terhina mukanya, ketika seseorang itu mendapati Ramadan. Dia sudah hidup dalam bulan Ramadan. Di mana orang ingin hidup dalam bulan Ramadan, tapi kenyataannya ada sebagian saudara kita yang sampai di dalam bulan Ramadan. Dulu sama-sama berdoa, Allahumma balighna ila Ramadan, balighna ila Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Mungkin ada kawan kita mungkin di bulan Rajab, bulan Syawal, sama menadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, balighna, 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 balighna. Meminta kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Tapi tadi berkehendak lain. Banyak mungkin sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, orang yang berdekat dengan kita, karena mungkin lebih dicintai oleh Allah dan mungkin amalnya sudah cukup, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada orang sudah masuk Ramadan, kata Rasulullah, walam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, terhina, tercoreng wajahnya. Disepakati oleh para ulama hadis dan ulama fikih, ini adalah hadis peringatan yang ekstrim. Jadi peringatannya ekstrim daripada Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah mencerca juga orang seperti ini, terhina. Orang yang sudah masuk dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah, kita tahu dalam Ramadan itu adalah sebuah bulan pengampunan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak ada pengampunan, tapi disinilah kita mungkin dikumpulkan. Kenapa kita mungkin dipanjangkan umur sampai hari ini, sampai masuk dalam bulan Ramadan? Mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak. Bayangkan dari Syawal dulu, Syawal 1446 bertumpuk dosa kita, belum terhapus. Allah sampaikan kita pada bulan ini untuk mendapatkan pengampunan, tapi kita sedikit pun tidak ada usaha untuk mencari pengampunan itu. Maka kata Rasulullah terhina.
Malu Rasulullah rasanya punya hamba, punya umat sudah diberikan bulan Ramadan, tapi dia tidak mengambil manfaat di dalam bulan Ramadan ini. Pada dalam bulan Ramadan cukup banyak keistimewaan. Dari awal malam Ramadan, di pagi, di siang Ramadan, malam Ramadan. Kenapa ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kemudian dilanjut lagi man qama, tadi sama sekarang qama, dan hadisnya itu berkelanjutan man sama wa man qama. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan man sama, barang siapa yang berpuasa di siang hari menyibukkan dirinya untuk berpuasa karena Allah, iman karena iman, wahtisaban dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dihapuskan. Maka seolah-olah yang ingin Rasulullah sampaikan apa? Ayo berpuasalah dengan secara benar-benar. Jadi bukan puasa minimalis. Tahu apa puasa minimalis? Puasa minimalis itu puasa tahan minum, tahan makan, tahan tidak berjima. Itu minimalis. Tapi yang kita cari sekarang adalah puasa maksimalis. Bagaimana puasa maksimalis? Mengisi hari-hari Ramadan dengan penuh kebaikan-kebaikan, apakah dengan bacaan Quran, apakah dengan sedekah, apakah dengan sunnah-sunnah duhanya, apakah dengan tahliyahnya, apakah dengan fa'diyahnya, apakah dengan bertutur bahasa yang baik, tidak mencela orang, tidak menghina orang, tidak berbicara yang jorok. Karena kata Rasulullah, asyam itu junnah. Puasa kita ini junnah. Puasa itu junnah. Apa itu junnah? Perisai. Apa itu perisai? Perisai itu apa? Untuk menangkis serangan neraka nanti. Untuk menangkis serangan azab nanti. Jadi kalau kita ingin menginginkan puasa kita junnah, maka jauhi seperti berbicara yang tidak baik, berbahasa yang tidak baik. Itu yang kita ingin, itu di siangnya. Maka barang siapa yang berpuasa demikian, ghufira lahu, dihapuskan, diputihkan, dinolkan puasa, dinolkan dosa-dosa itu. Bayangkan dosa-dosa mungkin yang sudah terkumpul banyak sekali, mungkin kumpulan dosa-dosa kita kalau dihitung mungkin nggak tahu mungkin kertasnya itu bagaimana. Tapi didatangkan bulan Ramadan untuk apa? Menghapus dosa-dosa kita. Kemudian pada malamnya, man qama Ramadhana imanan, barang siapa yang menghidupkan Ramadannya. Siapa yang menghidupkan Ramadan? Seperti ini. Tarawih kita, bacaan Quran kita. Karena waktu malam itu adalah waktu menginstal tubuh kita, Pak. Malam itu menginstal, mengupdate. Jadi bukan HP saja yang perlu diinstal, tubuh kita perlu diinstal. Dengan apa diinstal? Dengan bacaan-bacaan Quran. Selain bacaan Quran dari kita, juga bacaan daripada imam-imam nanti yang akan membaca. Itu adalah proses masuknya Quran ke dalam tubuh kita. Makanya ada maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadannya pada malamnya, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka shoma dan qama itu satu paket. Enggak ada paket hemat. Gimana paket hemat? Saya puasa saja lah, tarawih puasa. Itu pakai hemat, tidak ada pakai hemat, tidak ada istilah pakai hemat. Atau lebih parah lagi, saya tarawih saja, puasa. Ini lebih parah lagi. Jadi bagaimana? Sama ada, qama ada, baru sempurna puasa kita. Nah, semua itu Allah hidangkan untuk kita. Semua itu Allah persembahkan untuk kita. Tapi ada orang, kata Rasulullah, ada orang masuk Ramadan nggak mau dia. Kalau saya kasih misalnya 100 juta untuk bapak, itu senangnya bukan main. Tapi Allah malam ini Allah berikan lebih daripada itu. Apa balasan Allah? Surga. Allah persembahkan kita surga. Makanya orang yang mati
orang yang wafat di dalam bulan Ramadan, apalagi dia sedang dalam bulan puasa, maka syurga balasannya. Kenapa? As-sawmu li. Kata Allah kan, as-sawmu li, Tuhan yang kursi. As-sawmu, puasa itu saya. Wa ana ajiz, saya yang akan balas. Saya akan balas langsung. Enggak ada hadiah dan lain. Saya yang akan balas langsung. Kalau di luar Ramadan itu maksimalisnya itu 700 kali lipat. Tapi masuk Ramadan enggak ada kali-kali lipatnya. Semua hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rupanya orang yang demikian. Man adraka Ramadan falam yufaq. Ini sikap dia sudah masuk Ramadan, dia tak dapat, tak mau dia. Tak mau dikasih persembahan oleh Allah, tak mau dia. Dihinakan oleh Allah, tak mau dia. Maka kata Rasulullah, terhinalah orang-orang. Malu saya, kata Rasulullah. Saya kata Rasulullah mengatakan, saya sebagai nabinya. Kenapa? Ada umatnya demikian. Kenapa yang Pak hari begini 20 kota hari di kota. Sangat ini. Bahkan kalau ini kalau ada bapak baca kita di daerah PKA makan siang. Hari ini ditegur sama Satpol PP di hari. Dia makan siang di sana. Sama dia makan siang itu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kadang-kadang mungkin terlalu banyak dosa kita, maka Allah berikan kesempatan. Baru-baru ini kalau ada bapak baca kita lagi, Habib Hasan. Beliau itu orang yang nasionalis orang daripada Yaman, Habib. Jadi beliau itu berangkat dari Yaman menuju ke Mesir untuk berziarah ke tempat-tempat makbarah itu makam-makam. Dan salah satunya tempat yang beliau kunjungi adalah makam Imam Syafi'i. Karena makam Syafi'i itu ada di Kairo. Datang jauh sana. Kemudian setelah itu beberapa hari beliau balik ke Yaman. Apa yang terjadi di awal-awal Ramadan? Di awal-awal Ramadan beliau salat Jumat, kemudian beliau kembali kepada Allah. Itu kan orang-orang saleh. Orang-orang saleh kembali kepada Allah. Kenapa Allah ambil ketika awal-awal Ramadan? Mungkin husnudzan kita, mungkin beliau adalah orang yang sudah terpilih dan nilai ibadahnya sudah cukup. Jelas. Sekarang kita ini adalah orang yang diberikan Ramadan, mungkin masih banyak dosa-dosa kita, maka Allah persembahkan Ramadan untuk kita. Maka oleh karena itu jangan kecewakan Allah, jangan kecewakan Rasulullah, jangan sampai terhina kita di hadapan Rasulullah SAW. Sudah Allah kasih bonus, tapi kita tidak mau mengambilnya. Bonus dunia saja kita kejar-kejar. Bayangkan kalau sedia itu diskon berapa misalnya? 80% diskon, kita sembuh rame-rame. Masa Allah sudah kasih diskon kita tidak mau ambil? Maka rugilah kita. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isilah Ramadan dengan kebaikan agar suatu saat nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadirin Allah yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.